Hal yang ketiga, kenapa air bisa terlihat seperti berkabut atau keruh? Itu bisa disebabkan salah satunya oleh karena bakteria bloom itu melakukan restart terhadap beneficial bacteria koloni. Atau dengan bahasa lain, koloni atau populasi daripada bakteri yang menguntungkan itu mulai bertumbuh kembali, mulai berkembang biak kembali. Kok bisa? Karena begini, bakteri yang menguntungkan populasinya ini bisa saja berkurang disebabkan oleh karena dua hal, faktor sengaja maupun faktor tidak sengaja. Keadaan yang disengaja itu biasanya terjadi ketika kita melakukan treatment terhadap ikan yang sakit. Ada beberapa orang memilih untuk menggunakan antibiotik dalam menyembuhkan ikan yang sakit. Jadi dimasukin antibiotik ke dalam air. Nah, ketika antibiotik menjadi larut, menjadi senyawa dengan air, maka beneficial bakteri populasinya berkurang atau bisa saja habis. Oke? Nah, faktor tidak sengaja itu bisa saja air yang masuk ke dalam akuarium kita ternyata pada saat itu mengandung klorin atau tingkat klorinnya tinggi, sehingga populasi daripada koloni bakteri yang menguntungkan ini itu berkurang. Kenapa kita bilang koloni? Karena kalau sudah terbentuk itu kita sebut sebagai suatu koloni. Kalau parameter air belum stabil, kita nggak bisa bilang itu koloni. Kita bisa bilang bahwa di situ ada beneficial bakteri. Tetapi kalau parameter air lo udah stabil, berarti beneficial bakteri atau bakteri yang menguntungkan itu sudah terbentuk dalam bentuk koloni. Keadaan di mana populasi daripada beneficial bakteri ini berkurang, maka akan menyebabkan sisa daripada beneficial bakteri ini untuk bangun lagi nih, ya, untuk berkembang biak lagi nih. Mereka ngumpul lagi seperti di poin-poin yang pertama tadi di awal, ya, poin yang kedua, bahwa ketika mereka berkumpul air menjadi keruh. Kenapa? Karena mereka mulai lagi nih berkembang biak, mereka mulai kumpul, mulai mencoba untuk mengurai lagi sisa makanan atau kotoran ikan atau komponen-komponen residu yang lain daripada apa yang ada di dalam akuarium kita. Nah, itu yang menyebabkan kenapa air kita bisa menjadi keruh. Oleh sebab itu, kalau misalnya lu melakukan pengobatan ikan, pindahkan ke dalam akuarium karantina supaya akuarium yang sudah berjalan tidak berubah parameter airnya. Kemudian ketika kita mau menambahkan air baru, maka kita harus yakin bahwa kondisi air kita ini aman. Ada beberapa orang yang membiasakan dirinya untuk mengisi air akuarium dengan air isi ulang. Ya, itu bebas, itu bagus, ya. Ada orang juga yang menggunakan air tanah nih, tetapi dimatengin dulu, jadi ditampung dulu di dalam bak dengan tujuan supaya beneficial bakteri tercipta dulu, stabil dulu di dalam penampungan, sehingga menghancurkan komponen-komponen senyawa yang tidak berguna di dalam air, untuk kemudian setelah stabil baru air tersebut dimasukin ke dalam akuarium yang sudah berjalan. Klorin adalah senyawa kimia yang biasanya dipakai untuk menstabilkan atau mensterilkan air untuk bisa layak pakai. Dan biasanya ini berasal dari sumber-sumber air olahan. Gak cuma di Indonesia, tetapi juga di luar negeri klorin ini dipakai untuk mengolah air sehingga layak pakai. Seberapa tinggi tingkat klorin yang ada di dalam kandungan air olahan? Nah, gua nggak mau bahas sampai sejauh itu terlalu jauh banget deh. Jadi kita fokus di pembahasan kita aja. Untuk menghindari kandungan klorin itu terbawa ke dalam air yang sudah berjalan, supaya tidak mengganggu populasi daripada koloni beneficial bakteri tersebut, maka disarankan mencuci media filter itu dengan menggunakan air yang matang, ya, air yang bersih. Nah, kalau lu mau cuci dengan air mineral, silahkan, ya. Kalau lu mau cuci dengan air isi ulang, silahkan. Atau air yang sudah ditampung, yang sudah matang, yang tadi sudah gue sebutkan, itu silahkan. Tetapi tidak dianjurkan menggunakan air ledeng. Yang dimaksud dengan air ledeng adalah air yang berasal dari air olahan. Jadi bukan berarti air tanah atau air sumur. Media filter tuh kan banyak. Ada yang busa, ada yang batu, ada yang menggunakan karang, ada yang menggunakan
bola-bola plastik. Nah, semua itu disebutnya sebagai rumah bakteri. Substrate yang kita gunakan itu pun menjadi rumah bakteri bagi beneficial bacteria. Jangan berpikir bahwa substrate itu tidak ada gunanya. Substrate itu berguna sebagai rumah bakteri. Bakteri jangan diartikan sebagai sesuatu penyakit ya, tetapi bakteri yang dimaksud di sini adalah beneficial bacteria, bakteri yang menguntungkan. Oleh sebab itu, kalau kita menggunakan substrate, maka beneficial bacteria berada tinggal hidup di substrate. Atau ketika lo menggunakan filter baik internal maupun eksternal filter, filter yang ada di luar maupun filter yang ada di dalam, maka beneficial bacteria hidup di dalam busa tersebut, atau di batu karang jahe, atau di biobol, atau di keramik, atau di busa, atau di serabut, apapun media filter yang lo pakai. Dan disitulah mereka bertumbuh dan berkembang biak dan hidup. Terus kemudian kalau dia bilang, gue biasa juga pakai air ledeng, nggak apa-apa aja, ya nggak apa-apa, bebas. Dan gue bukan bilang nggak boleh, itu bebas kok. Asal sejauh lu yakin bahwa air yang berasal dari ledeng itu tingkat klorinnya baik, aman, maka itu akan jadi aman buat lu. Oke, gue rasa ini jelas. Berapa lama beneficial bacteria koloni ini akan menjadi stabil, air menjadi jernih kembali, itu biasanya sekitar 2-3 hari. Tetapi akan balik lagi nih kepada bagaimana sistem filtrasi lu, itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada penambahan apapun ke dalam akuarium, baik ikan maupun media maupun aksesoris, sehingga parameter air yang sudah ada tidak berubah lagi. Poin terakhir, kenapa air terlihat seperti berkabut, tidak jernih, tidak bening? Itu disebabkan karena bacteria bloom yang terjadi ketika kita melakukan shutdown terhadap sistem filtrasi kita. Atau kita menggunakan media filter yang baru. Atau kita menambahkan media filter yang baru ke dalam media filter yang lama. Penjelasannya seperti ini. Apa sih hubungannya ketika gue mematikan sistem filtrasi gue, terus kemudian kok airnya jadi berkabut, jadi butek? Itu disebabkan karena ketika kita mematikan sistem filtrasi, maka tidak terdapat sirkulasi di dalam akuarium. Ketika tidak terjadi sirkulasi, maka air tidak bergerak. Ketika air tidak bergerak, maka tidak ada unsur oksigen. Atau boleh dikatakan unsur oksigen sangat-sangat minim. Nah, bakteri yang menguntungkan, beneficial bacteria, itu tetap membutuhkan yang namanya oksigen. Lu bisa bayangin kalau beneficial bacteria aja, bakteri aja membutuhkan oksigen, apalagi ikan. Ikan juga butuh oksigen, sangat butuh oksigen. Oleh sebab itu, kenapa gue selalu menekankan di video gue bahwa sirkulasi itu sangat penting. Karena ketika terjadi sirkulasi, di situ kondisi air lo itu penuh dengan oksigen. Kondisi di mana oksigen itu minim di dalam air, maka akan menyebabkan sejumlah sekian banyak daripada beneficial bacteria yang ada di dalam air lo itu menjadi mati perlahan-pelan. Ya. Ketika lu mulai nyalain lagi, maka mereka mulai lagi bertumbuh lagi. Mereka mulai lagi berkembang biak lagi. Seperti pada poin ke-1, kedua, dan ketiga. Demikian juga terjadi kalau misalnya lu tidak menyalakan sistem filtrasi lu nih. Ya. Karena kondisi mereka ini minim oksigen, akhirnya koloninya ini semakin dikit. Ketika koloni semakin dikit, setiap kali mereka berupaya untuk berkembang biak. Ketika mereka berkembang biak, ada lagi yang mati karena minim oksigen. Berkembang biak lagi, ada lagi yang mati. Akhirnya nggak habis-habisnya air lu menjadi keruh, ya, air lu menjadi berkabut. Itu sebabnya mengapa kita membutuhkan sirkulasi di dalam akuarium dengan tujuan kandungan oksigen yang ada di dalam air kita itu kaya, itu penuh.
Sehingga semua makhluk hidup, komponen ekosistem yang ada di dalam akuarium kita itu berjalan normal ya. Sehingga dengan demikian kondisi daripada air lu itu menjadi bagus, ikan menjadi sehat. Selanjutnya, kalau kita menggunakan media filter yang baru, maka ini akan juga menyebabkan penumpukan atau terkumpulnya beneficial bakteri tadi untuk mulai mereka melakukan adaptasi terhadap benda yang baru. Makanya air kemudian menjadi keruh. Dan ketika kita menambahkan media filter yang baru kepada media filter yang lama, maka kondisi air yang berkabut itu juga bisa akan terjadi. Contohnya seperti ini. Misalnya media filter lu selama ini hanya menggunakan PET filter dan biobol. Oke? Nah, suatu ketika lu menambahkan nih, lu beli lagi karang, terus kemudian arang, ya, kemudian juga serabut, ring keramik, lu tambahin tuh ke dalam kanister lu atau ke dalam chamber filter lu atau ke dalam media filter lu lah gitu intinya. Jadi dengan adanya penambahan media filter yang baru ke media filter yang sebelumnya, maka ini bisa menyebabkan beneficial bakteri itu berkembang biak, melakukan adaptasi. Mereka berkembang lagi nih karena ada benda asing yang baru masuk di dalam komponen atau senyawa air. Maka air lu bisa tiba-tiba menjadi seperti berkabut nih, keruh. Dan demikian juga gua balik sedikit ke poin yang 4 awal tadi ini, bahwa dulunya akuarium lu ini sistem filtrasinya berjalan, parameter airnya udah bagus, udah stabil ya, air udah jernih. Tetapi suatu ketika filter lu mati, lu belum sempat beli lagi nih. Akhirnya karena mati, tidak terjadi sirkulasi, sehingga air hanya sifatnya air mati yang tidak bergerak, minim oksigen, bakteri mulai berkurang, beneficial bakteri mulai berkurang, maka air menjadi seperti berkabut. Oleh sebab itu, kalau kita sudah jalankan suatu sistem di akuarium kita, jangan ada yang kemudian kita rubah. Karena setiap kali perubahan akan menyebabkan perubahan daripada parameter air dan juga populasi dari bakteri yang menguntungkan yang ada di dalam air kita itu akan berubah. Lalu supaya poin keempat ini tidak terjadi, bagaimana dong? Ya gampang, sistem filtrasi harus selalu hidup dan jangan pernah dimatiin. Dari poin 1 sampai dengan 4 yang sudah gua paparkan dari tadi, terus ketika kemudian lu menemukan kondisi di mana air kok jadi keruh nih ya, jadi berkabut, gua harus ngapain? Ini kan jadi penting di situ ya. Solusinya apa dong kalau misalnya air gua berkabut? Gua akan bilang ke lu gini. Solusinya adalah lu nggak usah ngapa-ngapain. Kenapa? Gue bilang lu nggak usah ngapa-ngapain karena memang itu adalah proses yang wajar di mana beneficial bakteri akan membentuk koloni baru. Mereka akan berkembang biak dan ketika mereka sudah berkembang biak, maka parameter air lu, kondisi air lu itu menjadi jernih kembali. Sebab itu kalau misalnya ada orang nih yang lihat pokok airnya kayak berkabut nih, terus kemudian dia ambil, dia buang, dia ambil, dia buang, dia masukin lagi air baru, ya itu akan terus aja muter-muter tuh problemnya tuh, nggak akan kelar karena memang bukan itu solusinya. Solusinya adalah you do nothing, artinya lu nggak usah melakukan apapun, ya biarkan sistem filtrasi berjalan, nanti dengan sendirinya ya ekosistem akan terbentuk. Ketika ekosistem sudah terbentuk, beneficial bakteri atau bakteri menguntungkan itu sudah terbentuk dalam bentuk koloni, maka air lu pun akan menjadi jernih. Demikian hal yang bisa gua bagikan untuk di video gua kali ini, dan mudah-mudahan ini bisa memberi suatu jawaban kepada teman-teman ya, lu semua yang selama ini mungkin mengalami kenapa nih tiba-tiba kok gua setelah ganti air gua menjadi butek. Dan jangan bingung karena itu semua adalah proses yang normal. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Thank you. Bye-bye.